Bullying di Indonesia kini berkembang menjadi persoalan serius. Kasusnya terus bertambah, tak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi juga merambat ke dunia maya. Situasi ini membuat pemerintah didesak untuk menghadirkan kebijakan yang lebih kuat dan menyeluruh agar generasi muda bisa tumbuh dengan aman. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI 2023 menyebutkan bahwa hampir sepertiga dari seluruh kasus kekerasan terhadap anak di sekolah terkait dengan bullying. Jenis bullying yang paling umum terjadi adalah bullying verbal seperti kata-kata caci maki dan julukan negatif. Diikuti oleh cyberbullying atau perundungan lewat media sosial. Sementara itu, data dari UNICEF menunjukkan bahwa hampir 40% kasus bunuh diri di Indonesia disebabkan oleh perundungan dan 45% anak muda berusia 14 hingga 24 tahun mengakui pernah mengalami bullying daring. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa masalah bullying sudah menjadi isu yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak dalam masyarakat. Melalui kerjasama lintas kementerian, Kemendikbud, Kemenkominfo, hingga Kemen PPPA, pemerintah mulai menyusun langkah-langkah terpadu untuk menghadapi masalah ini. Beberapa di antaranya meliputi penguatan program sekolah aman dan ramah anak, sistem pelaporan berbasis aplikasi agar kasus cepat ditindaklanjuti, pemberian sanksi administratif jika sekolah mengabaikan laporan perundungan, pendidikan literasi digital untuk menekan resiko cyberbullying. Tujuan akhirnya adalah membangun payung perlindungan yang lebih lengkap bagi anak dan remaja, baik di dunia nyata maupun digital. Berbagai survei dari lembaga pendidikan dan instansi pemerintah menunjukkan adanya lonjakan kasus perundungan dalam 5 tahun terakhir. Bentuknya pun beragam, mulai dari kekerasan fisik, hinaan verbal, pengucilan sosial, sampai cyberbullying. Banyak korban yang akhirnya mengalami tekanan mental, kehilangan rasa percaya diri, bahkan putus sekolah. Sudah saatnya sekolah menjadi sekolah yang ramah untuk anak, di mana tercipta pengetahuan dan budi pekerti yang bersatu padu, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi antar sesama pelajar. Demikian pula dengan elemen masyarakat yang terus memantau pergerakan yang terjadi di sekolah. Dalam perspektif Islam, tindakan bullying dianggap sebagai perbuatan zolim di mana pelakunya akan mendapat dosa besar. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengatasi bullying adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-10 dan 11. Melalui Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang tiap individu guna mengolok-olokkan individu lainnya. Jika dilihat dari perspektif ajaran agama, bullying jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan, kasih sayang, penghormatan terhadap sesama, dan menjaga martabat manusia. Pesan anti-bullying dapat ditegaskan melalui konten edukatif yang menumbuhkan empati, kampanye digital oleh tokoh agama, maupun figur publik. Pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan pesan damai. Spiritualitas mengajak kita untuk saling menguatkan, bukan saling melukai. Karena itu, kebijakan anti-bullying yang dirancang pemerintah selaras dengan nilai dakwah, membangun masyarakat yang berperilaku mulia dan saling menghargai. Bullying bukan sekadar tindakan tidak sopan. Ini adalah pelanggaran kemanusiaan dan nilai-nilai spiritual. Kebijakan pemerintah memang penting, tetapi
perubahan sejati berawal dari kita, orang tua, guru, masyarakat, dan para pelajar. Mari wujudkan lingkungan yang aman dan beradab, baik di dunia nyata maupun digital. Hentikan bullying mulai sekarang, mulai dari diri sendiri.